It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Amar Gani. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Simak ya guys. Apa kalian sudah bersiap jalani new normal? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita cari tahu apa pengertian dari new normal. Merujuk dari keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 pada bab 1 menerangkan bahwa situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin. Jadi, new normal adalah dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 sesuai panduan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja, khususnya perkantoran dan industri, dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Nah, apa saja panduannya? Yuk simak. Bekerja saat PSBB dan kembali bekerja pasca PSBB. Bagi tempat kerja, pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19, seperti gejala demam atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Pengaturan bekerja dari rumah atau work from home. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung, maka di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Dan sebelum masuk kerja, terapkan self-assessment risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan selama di tempat kerja, memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali, menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, termasuk pembersihan filter AC. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir. Menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat yang diperlukan. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Pengaturan meja kerja atau workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain. Mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. Sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19. Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
melakukan rekayasa engineering, pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan dan lain-lain. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara atau daerah terjangkit COVID-19, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul, dan mengukur suhu 2 kali sehari. Menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mes atau perumahan ke tempat kerja, sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik jika memungkinkan. Penggunaan lift, batasi jumlah orang yang masuk dalam lift. Buat penanda pada lantai lift, di mana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi, jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat. Yang terakhir, menggunakan tangga jika hanya terdapat satu jalur tangga. Bagi jalur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat. Thank you guys.